Mungkin banyak dari kita yang nggak asing jika mendengar nama Ariel Sharon. Ya, dia adalah Perdana Menteri Israel yang ke-11 yang menjabat dari 7 Maret 2001 sampai 14 April 2006. Ariel Sharon memiliki nama asli yaitu Shenerman. Dia lahir di Kfar Malal, Palestina tahun 1928 dan meninggal mengenaskan pada tahun 2016 di Tel Aviv, Israel. Di dalam lingkup kehidupan keluarganya, Ariel Sharon sudah didoktrin sedari kecil oleh keluarganya untuk mendukung gerakan Zionisme. Ada yang menarik dari kisah kematian Ariel Sharon ini, teman-teman. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia di akhir penghujung hidupnya. Ariel Sharon pernah terbaring koma selama 8 tahun. Kondisinya sangat tersiksa dalam sekarat. Ariel Sharon punya sejarah hidup yang tidak bisa lepas dari kekejaman Zionis terhadap tanah Palestina, sampai-sampai dia dijuluki si tangan besi, karena selama hidupnya tak terhitung berapa nyawa warga Palestina yang dia bantai. Dia adalah biang dari terbunuhnya warga sipil Palestina, yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Sharon menjelma sebagai sebuah teror yang mengerikan, dengan jet-jet tempur dan pesawat tanpa awak meluncurkan roket yang menghantam pemukiman Palestina, hingga membuat lebih dari 100 warga Palestina meninggal hanya dalam waktu seminggu saja. Sosok Ariel Sharon adalah simbol dari kebiadaban waktu itu di panggung politik Timur Tengah dan internasional. Ariel Sharon merupakan seorang figur yang kontroversial. Sharon adalah jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Dia memiliki luka yang membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuhnya yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuhnya hingga membuatnya jadi membusuk sejak terserang stroke pada 4 Januari 2006. Pertama kalinya, dia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Sheba Medical Center di Tel HaShomer. Menurut Komite Keuangan Knesset, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta USD atau setara dengan 4,25 triliun. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara Rumah Sakit Yosef Levy kepada kantor berita Associated Press waktu itu. Saat itu Sharon memasuki usia 85 tahun kedua, matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus seperti ini. Shlomo Segev, dokter senior yang merawatnya, mengatakan kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya yang seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam sebuah ruangan khusus di Rumah Sakit Tel HaShomer di sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekadar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Semua orang telah melupakannya, kata Ra'anan Gisin, mantan penasihat Ariel Sharon. Cobalah pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih, dan sapalah dia dengan bahasa Arab yang sangat dibencinya. Kaifa haluk ya Sharon. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulans. Dia terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab saat itu keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Semenjak Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishon Gallery, Sharon asli terbujur kaku tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di Sheba Medical Center, Tel HaShomer. Sharon yang akrab dipanggil Arik terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Beberapa media internasional mengabarkan bahwa dia sudah mati. Dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter saat itu di Rumah Sakit Hadassah. Keesokan harinya, Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respons terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya.
Tetapi Sharon, yang sudah berpindah rumah sakit, tidak juga bangun. Meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya, seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, hingga ke dalam darah. Begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburuk keadaannya. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan dua kabar tentang Sharon, yaitu kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil tetapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel Sharon jatuh koma, diisukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama dan terus berulang. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepadanya karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon disiksa, dirantai tangan dan kakinya, kemudian diarak mengelilingi bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga ia jatuh koma. Tiada yang tahu akan derita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadinya. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak di Israel telah menyiarkan berita tersebut, kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Namun ia masih hidup. Pada usia 19 tahun, Ariel mulai menerjemahkan dukungannya terhadap Zionisme dengan cara menyerang rakyat Palestina. Ia mulai masuk organisasi bersenjata, bergabung dengan kelompok mafia Haganah, dan beberapa tahun kemudian masuk Satuan Infanteri Israel, Brigade Alexandroni. Sebagai militer yang gemar melakukan serangan brutal, Ariel yang kemudian menjabat sebagai komandan terus melancarkan teror terhadap rakyat Palestina. Dalam berbagai pertempuran yang dialami, Ariel sempat terluka dan hampir saja tewas. Karier militernya terus menanjak. Pada tahun 1949, ia dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Tak hanya berkarir di militer, pada tahun 1950, Ariel masuk Universitas Ibrani Yerusalem dan mengambil studi sejarah dan kultur Timur Tengah. Karena konflik Israel-Palestina makin memanas, setahun kemudian Ariel aktif kembali di militer Israel dengan pangkat mayor dan memimpin unit khusus, Unit 101. Unit pasukan khusus yang bertugas menyergap wilayah Palestina ini dikenal sangat kejam. Pada 1953, mereka pernah membantai 69 penduduk Palestina. Akibat peristiwa pembantaian itu, Ariel mendapat julukan baru, penjagal dari Beirut. Perang demi perang terus dijalani Ariel, mulai dari perang di terusan Suez, perang 6 hari, hingga perang Yom Kippur. Perang yang membuat nama Ariel Sharon naik turun itu rupanya membuat nasibnya tetap beruntung, mengingat pangkat mayor jenderal berhasil disandangnya. Foto Ariel yang kepalanya terbalut perban saat bertempur di terusan Suez bahkan menjadi simbol kekuatan militer Israel. Usai perang, Ariel terpilih sebagai anggota Knesset, semacam kabinet di Israel. Akan tetapi pada tahun 1974, Ariel mundur dari Knesset sekaligus pensiun dari dunia militer. Ariel lalu bergabung dengan partai politik yang selanjutnya menjadi kendaraannya meraih kesuksesan, yaitu Partai Likud. Selain aktif di partai, Ariel juga dipercaya sebagai penasihat untuk Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin. Tahun 1977, Ariel kembali ke Knesset dan menerima jabatan Menteri Pertanian tahun 1981 sampai 1983. Ariel menjabat Menteri Pertahanan. Pada periode itu, perang antara Israel dan Lebanon kembali berkobar serta diwarnai peristiwa kelam pembantaian 3.000 pengungsi Palestina di Camp Sabra dan Shatila oleh milisi Falangis. Tentara Israel yang menyerbu Lebanon atas perintah Ariel dianggap gagal menyelamatkan pengungsi dan dituduh melakukan pembiaran terhadap pembantaian itu. Nama Ariel Sharon kemudian tercoreng, dan pria yang telah dicap sebagai penjagal dari Beirut ini memilih mengundurkan diri. Tahun 1984, Ariel membuat manuver politik lagi dan bergabung di Knesset. Sejumlah jabatan yang tak berkaitan dengan pertumpahan darah dipegang oleh Ariel, antara lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Perumahan dan Konstruksi, Menteri Infrastruktur, serta pada tahun 1998 menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Tahun 1999, ketika secara kebetulan Benjamin Netanyahu mundur sebagai ketua Partai Likud, Ariel pun maju menggantikannya. Posisi itu membuat Ariel secara mulus menduduki kursi Perdana Menteri Israel pada Februari 2001. Sebagai Perdana Menteri, Ariel lagi-lagi membuat langkah kontroversial. Dia membentuk Koalisi Persatuan Nasional dan mendorong perdamaian Israel-Palestina, suatu langkah politik yang dahulu sangat diharamkannya. Ariel bahkan memerintahkan penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza. Langkah ini ternyata membuat Partai Likud terpecah. Di jalur Gaza sendiri, faktor keamanan mulai dipegang pejuang yang kemudian memperdaya Israel, yaitu Hizbullah. Perpecahan Partai Likud membuat Ariel Sharon berang. Tak lama kemudian, pada November 2005, dia membentuk partai baru bernama Kadima. Langkah politik dan karier Sharon sebagai Perdana Menteri terhenti ketika pada bulan Desember stroke menyerangnya. Setelah lebih dari 100 hari terkapar tak sadarkan diri, posisi Ariel lalu digantikan oleh Wakil Perdana Menteri Ehud Olmert. Ketika pasukan Israel berhasil dipukul mundur oleh Hizbullah dan Perdana Menteri Ehud Olmert harus bertanggung jawab terhadap kekalahan perang itu, Ariel Sharon tidak tahu sama sekali. Mantan jenderal yang terkenal kejam itu masih terkoma di Rumah Sakit Militer Sheba Medical Center. Pada 11 Januari 2014, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah 8 tahun mengalami koma dan hidup tanpa alat bantu pernapasan. Wallahualam bishawab.